Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kawan-kawan Balardi dimanapun kalian berada. Saya mau kasih info yang cukup memprihatinkan ya. Jadi baru-baru ini saya nggak sengaja gitu ya lihat sosmed dan platform-platform berita ya. Nah, di sini saya fokus ke satu berita di mana ada serombongan pendaki asal Jawa Tengah yang mendaki Gunung Slamet sekitar 2 hari kemarin gitu ya. Nah, ini yang jadi masalahnya. Salah satu anggota rombongan tersebut gitu ya, ditinggal. Kenapa bisa ditinggal? Oke, ya sebelumnya minta tolong untuk di like, komen, subscribe, dan jangan lupa ditekan juga loncengnya ya. Oke, masuk ke berita. Jadi dilansir dari salah satu media online itu askara.com ya, kalau nggak salah, dihimpun dari berbagai sumber bahwa rombongan ini berjumlah sekitar 7 atau 8 orang, tapi agak nggak jelas sih saya baca berita ini 7 atau 8, tapi kemungkinan sih 8 orang gitu, yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi maaf kalau saya salah ya, entah itu betul 7 orang dengan si perempuan tersebut atau 8 orang dengan si perempuan tersebut, karena yang saya baca itu si perempuan ini jadi orang ke-8 mungkin ya, atau mungkin salah redaksi gitu, salah redaksi dari berita tersebut. Jadi ceritanya gini, tanggal 31 Oktober 2020 kemarin, rombongan tersebut yang berasal dari Banyumas ya, mereka itu mendaki Gunung Slamet melalui jalur Bambangan. Nah, mereka itu bergerak sekitar siang hari, dan kemudian sekitar sore hari itu mereka sampai di pos 2 jalur Bambangan ya. Dan kebetulan memang kondisi cuaca di sekitar gerimis dan berkabut, jadi memang kurang bersahabat gitu. Nah, di sini masalahnya si seorang perempuan, satu-satunya anggota perempuan dalam rombongan tersebut yang bernama Elsa Kurotul Aini ya, kalau nggak salah namanya itu. Elsa ini dia mengalami drop fisiknya dan dengan terpaksa ya tidak bisa melanjutkan pendakian ya sampai puncak. Akhirnya dari teman-temannya Elsa ini mencoba menghubungi ke pos Bambangan ya, mencoba minta bantuan tim SAR agar si temannya ini Elsa ini dievakuasi turun. Nah, kebetulan saat mereka minta bantuan tim SAR di pos di bawah, ada serombongan pendaki lain yang kebetulan salah satu guide-nya, pemandunya itu anggota tim SAR dari pos tersebut. Nah, akhirnya si Elsa ini ya cepat ditangani ya sama si anggota tim SAR ini, cepat ditangani, dikasih pertolongan pertama. Kemudian gak lama itu datang tim SAR dari bawah. Nah, akhirnya dievakuasi ya Elsa ini. Nah, masalahnya di sini yang jadi gregetnya kita semua itu, di saat Elsa ini bawa turun, seharusnya ya kalau sebagai teman itu mereka ikut turun juga, mereka temani juga ini Elsa. Biarpun ada tim SAR di situ, ya tolonglah gitu, temani gitu, ya, kasih support dan sama-sama pulang. Yang jadi masalah di sini yaitu si teman yang menurut berita itu 7 orang, jadi mungkin 8 sih sebetulnya sama Elsa itu. Nah, si laki-laki ini semua sisanya itu bukannya ikut turun. Jadi saat tim SAR datang evakuasi Elsanya turun, temannya naik semua gitu, melanjutkan pendakian ke puncak. Coba ya sebagai ya sama pendaki gitu yang biasa udah merasakan gimana itu naik gunungnya. Coba
kita itu masuk ke alam liar. Dan kalau memang kita gunakan secara akal sehat gitu, secara perasaan gitu, bayangkan ya temanmu itu ditinggal gitu, jadi gimana gitu, gimana pikirannya, sekalipun ada tim SAR gitu. Ya kamu kalau memang seorang teman gitu, ya ikut turun. Kenapa harus naik lagi ke puncak? Kenapa harus dilanjut dan ditinggalkan temanmu dalam keadaan itu ya, keadaan nggak berdaya, biarpun sudah dievakuasi. Jadi nggak usah mikir kamu itu datang dari mana, jauh-jauh udah prepare segala macam. Karena satu temanmu itu sakit, kamu mikirnya aduh sayang nih udah jauh, kenapa harus balik lagi sih gitu. Nggak boleh gitu. Itu kan gini ya, ada peribahasa, takkan lari gunung dikejar. Coba gini, kamu gagal saat itu, gagal ke puncak, bukan berarti gunung itu hilang ninggalin kamu kan. Konyolnya gitu. Ya tetap gitu, kamu bisa reschedule lah, lain waktu kita lagi sama-sama lagi gitu. Prioritaskan teman kamu. Apa sih gregetnya gitu ya. Puncak itu bonus kok. Jangan jadikan puncak gunung itu sebagai tujuan utama kamu. Tujuan utama kamu itu pulang dengan sehat dan selamat. Nah itu, nggak sampai puncak nggak usah sedih, nggak usah ngerasa kesel, jengkel, atau sampai emosi, sampai menyalahkan teman-temanmu gitu. Enggak. Kalau memang gagal ya udah, nanti lain waktu kita kesini lagi. Dengan catatan sebelum kita naik, kita pastikan kondisi masing-masing dari kita itu sehat semua gitu. Nah jadi ya tolonglah ini untuk Elsa Kurotul ini ya, semoga cepat sembuh, cepat pulih gitu, selamat sampai rumah. Dan ya kalau saya di posisi itu sebagai temannya gitu, saat itu lebih baik kita batalkan pendakian, temani di pos gitu ya, ditangani sama-sama, dan diantar pulang sampai ke rumahnya. Bilang pada orang tuanya bahwa ini mohon maaf ibu, bapak, anaknya bapak ini Elsa kebetulan gak sanggup melanjutkan pendakian. Akhirnya kita putuskan semua bahwa kita batalkan pendakian ini. Ya mohon maaf, ya pokoknya dengan tata bahasa yang enak gitu, bisa diterima sama keluarganya. Jadi susah senang itu sama-sama. Nah itu, kalau ini kan lain ceritanya kan, bagong bener gitu. Temannya ini yang satu perempuan lagi gitu kan, masalahnya sakit, ditinggal sendiri. Nah kalian ini mau senang-senang di atas gitu, kalian itu lagi ngejalanin misi apa sih sampai sebegitu pentingnya kalian ke puncak, sedangkan ada teman kamu yang nggak bisa gitu. Ini saya bayangin nih, kalau gimana kalau nggak ada tim SAR di situ coba. Nah itu masalahnya. Dan saya juga mikirnya gini, ini di lingkaran pertemanan ini apakah teman betulan atau cuma teman mendaki, teman barengan gitu. Jadi kan kalau di kita itu ya, pendaki itu ada yang namanya cari barengan, serkos ya. Berarti kita itu cari orang-orang untuk mendaki sama-sama dengan sistem bagi ini ya, share kosnya, atau ya PT-PT ya, patungan untuk akomodasi ya. Atau open trip yang sudah tertata, terstruktur gitu ya, secara sistematis. Kita cuma bayar jasanya itu dengan berbagai fasilitas yang bakal kita terima gitu kan. Jadi kan ada share cost yang memang kita belum saling kenal nih gitu ya, lagi sama-sama. Ada juga yang open trip, kita tinggal terima beres. Jadi atau emang teman betulan. Jadi kan ini 3 kemungkinan. Ini yang ber-7 atau ber-8 orang ini teman betulan, teman main gitu, yang sama-sama naik, atau cuma sekedar teman cari barengan gitu, yang sama-sama nggak saling kenal. Nah ya kurang ajarnya kalau memang sama-sama teman gitu, teman main terus kayak gitu. Aduh perasaannya gimana sih, apalagi perempuan gitu. Jadi ini untuk pelajaran kita semua ya, mendaki gunung itu bukan sekedar kita naik sampai puncak, turun, terus dokumentasi itu doang ya. Mendaki gunung itu adalah proses untuk menekan ego,
menggali potensi dan ilmu ke gunung hutanan, kemudian memupuk kebersamaan. Mendaki gunung itu ya banyak ini ya, tujuan apa itu ya, filosofinya mendaki gunung itu ya kayak begitu ya. Dan salah satunya juga untuk terapi jiwa, terapi emosi, penaklukan ego gitu. Dan yang utama kebarengan kayak gini ya, memupuk soliditas dan solidaritas gitu. Yang namanya soliditas, susah senang bareng-bareng sama-sama dalam kondisi apapun. Solidaritas ya, kita peka nolong ke yang susah gitu. Nah, mungkin segitu aja ya, harap ya diperhatikan lagi, jangan lelah untuk menggali ilmu, jangan gengsi gitu ya, tolong tekan egomu. Mendaki gunung itu ya banyak persiapannya gitu, bukan langsung naik nggak tahu apa-apa. Jadi dengan kejadian yang baru-baru ini jadi pelajaran ya, bahwa kebersamaan itu penting gitu. Apalagi kita masuk ke kawasan yang sangat ekstrim, dan ini ya pertaruhan nyawa juga gitu. Oke, jadi terima kasih untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Juga tekan juga loncengnya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kawan-kawan dimanapun kalian berada.